Assalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, tafdhili wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh dan pilih sepuh, kaji sepuh yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau semuanya. Segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Ali Imran ayat 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Sadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 140. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu bersama para sahabat terpaksa menelan kekalahan dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan pemanah di bukit Uhud. Rasulullah di kaki bukit, pasukan pemanah di atas bukit Uhud, dan berhadapan-hadapan dengan pasukan dari kota Makkah. Posisi ini posisi strategis, sehingga pasukan dari Makkah ketika mereka maju untuk mengawali penyerangan, mereka dihujani terlebih dahulu dari pasukan pemanah yang berada di bukit. Maka mereka, pasukan Makkah, kesulitan sekali menembus hujan panah yang diluncurkan oleh pasukan pemanah dari atas bukit Uhud. Sehingga belum mereka sampai kepada pasukan muslimin, mereka sudah kocar-kacir terlebih dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya dengan mudah mengalahkan pasukan Makkah. Tapi ketika pasukan Makkah berbalik badan lari tunggang langgang, pasukan muslimin yang di kaki bukit mulai mengumpulkan ghanimah rampasan perang. Mereka, pasukan pemanah yang berada di atas, tergiur. Mereka meninggalkan pos mereka, turun ke bawah ikut mengumpulkan ghanimah. Nah, pasukan Makkah yang sebetulnya lari tunggang langgang, kemudian Khalid ibn Walid melihat bahwa pos bukit Uhud ditinggalkan. Khalid ibn Walid mengumpulkan pasukan berkuda, kemudian memacu kudanya dengan cepat, berlari berputar. Maka kemudian dari belakang justru menguasai bukit Uhud. Sekarang kondisi berubah. Khalid ibn Walid dan pasukan Makkah yang menghujani kaum muslimin di kaki bukit Uhud, sehingga kaum muslimin dipaksa menelan kekalahan ketika awalnya menang. Shallu ala Nabi Muhammad. Keadaan berbalik ya. Keadaan babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kaum muslimin dipukul mundur. Turunlah ayat ini, yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Apabila kalian mengalami kepedihan dan luka
Faqad massal qauma qarhum mithluh, maka sungguh kaum-kaum terdahulu juga sudah merasakan sakit dan pedihnya terluka. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, dan hari-hari yang menyakitkan itu Allah Ta'ala nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan di antara manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ingin Habib sampaikan, Pak, Bu, memang ada hari-hari sulit yang harus kita rasakan. Tidak selamanya babak pertama, ada babak kedua. Tidak selamanya kita di atas angin, kadang-kadang kita dihantam oleh angin. Tidak selamanya kita tersenyum bahagia, kadang kita harus sedih. Tidak selamanya kita senang, kadang-kadang juga harus meneteskan air mata dan hati terluka. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari yang sulit itu, hari-hari yang menyakitkan itu, hari-hari yang tidak enak itu, nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan di antara manusia. Wal ya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang benar-benar beriman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kehidupan yang silih berganti hanya ujian. Siapa sih yang sebenarnya benar-benar beriman kepada Allah? Ayat tadi diakhiri wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya, yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sesuatu tidak pada porsinya. Allah tidak suka. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, kita sedang mengalami masa-masa sulit. Betul ya? Ini ekonominya lagi nyungsep. Ekonomi lagi nyungsep, pendapatan lagi datar, bisnis kerjaan banyak yang belesek. Betul, Bu? Lombok larang. Lombok larang. Bu, Pak, kalau sekarang pandemi, dulu zaman dahulu kala ada pagebluk. Pagebluk. Di mana orang merasa ketakutan. Banyak yang ketika pagi masih ada, sore sudah meninggal dunia. Sore masih ada, paginya meninggal dunia. Ketakutan mencekam di mana-mana hingga saat itu, gitu ya, untuk mencegah, gitu ya, mata rantai kematian. Orang-orang tidak duduk, orang-orang tidak tidur di atas, tidak tidur di balai-balai, tapi tidur di bawah. Zaman itu begitu. Zaman itu begitu. Tetapi ketika sesuatu sampai pada puncaknya, pasti setelah itu akan turun dan datar. Kalau sekarang angka penularan sedang naik, harapannya ya sudah, kalau sampai puncak, setelah puncak nanti akan turun dan datar. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi itu semua ujian. Siapa sih yang benar beriman kepada Allah? Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ahlul hikmah mengatakan, halaku ummati fi syai'ain. Oh, ini hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halaku ummati fi syai'ain, kehancuran umatku karena dua. Bu, Pak, umat Islam hancur dari dua hal. Pertama, tarkul ilmi,
meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ta'lim, meninggalkan pengajian, boten ngaos, boten ngaji. Itu kehancuran. Itu kehancuran. Tarkul ilm. Yang kedua, jam'ul mal, mengumpulkan harta karena kedonyan. Dua nih, boten ngaos, kedua kedonyan. Kalau dua ini mulai muncul dalam lingkungan kita, maka hati-hati, itu tanda-tanda kehancuran umat Islam. Lebih repot lagi kalau boten ngaos, boten ngaji, lah kemudian ekonominya juga nyungsep. Ini wis melarat ajur sih. Hancur. Ini hancur. Sing mending lah boten ngaos tapi ekonominya meroket, ngoten nah. Wis nyungsep boten ngaos. Shallu ala Nabi Muhammad. Masa sulit pasti ada, tapi untuk ujian siapa sih di antara kita yang benar-benar beriman dan istiqomah, lempeng tetap lurus dengan perubahan kondisi yang ada? Bib, lantas bagaimana Bib? Luqman Al-Hakim mengatakan, Luqman Hakim dalam Al-Quran ada surat Luqman ya. Luqman yang bijaksana ini seorang filosof kalau bahasa kerennya, mengatakan jalisil ulama, duduklah bersama ulama, kemudian wazahimhum birukbataika, duduk dengan ulama, kalimatnya zahimhum, berdesak-desaklah dengan mereka, desak-desakkan dengkulmu dengan dengkulnya ulama, tatapmu dengkulmu. Maksudnya bukan digajuli ya, bukan di sliding kayak main bola, bukan. Maksudnya hendaklah engkau selalu dekat dengan ulama, dekatlah sedekat mungkin dengan ulama. Allahumma, bahasa ungkapannya, jalisil ulama, duduklah dengan mereka, tatapno dengkulmu sampai dengkule yai itu, ceduk-cedukmu. Ya bukan itu maksudnya. Maksudnya senantiasa bersama mereka, dekatlah dengan ulama. Kenapa? Fa innahu yuhyil qulub. Karena ilmu yang mereka sampaikan itu yang menghidupkan hatimu, yang menenangkan jiwamu, yang menghilangkan kegalauan dalam hatimu, yang menghilangkan kesumpekan dalam jiwamu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau hatinya legowo, hatinya tenang, terasa berdetak dan hidup, maka dekatlah dengan ilmu, dekatlah dengan ulama. Paragraf penutup, orang-orang saleh dan ahli iman mengatakan, al-alimu tabibu hadhil ummah. Seorang alim itu dokter yang menyembuhkan kegalauan, kegelisahan umat ini. Kalau umat Islam tampak centang perenang, kalau umat Islam tampak stres dan tertekan dengan kehidupan, berarti mereka sedang tidak dekat dengan ulama. Tapi orang-orang yang dekat dengan ulama, mereka akan tatap. Apa? Tatap dulu. Tatap dulu apa? Apa tatap itu? Kuat, atos, tangguh. Bukan hanya kampung tangguh ya, tapi umat itu ketika dekat
para ulama, mereka akan tangguh. Mereka akan tangguh. Al-alimu tabibu hadhil ummah. Orang yang alim itu dokter yang menyembuhkan umat ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ya. Wad dunya da'uha. Wad dunya da'uha. Dan dunia itu biang kerok penyakit umat ini. Donyo itu biang kerok keruwetan gitu. Biang kerok keruwetan dan kesumpukan kesetresan itu urusan donyo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjutannya perhatikan. Fa idza kana tabibu yajma'ud dunya, ini bahaya. Maka apabila dokter tadi yang justru mengejar-ngejar dunia, fa kaifa yubri ghairahu, maka bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan umat? Kalau orang alim kok malah ngejar donyo, ya umat iki loro kabeh. Kalau para ulamanya sudah kedonyan, ya bagaimana akan menyembuhkan umat? Maka seorang alim gak boleh profit oriented. Maka orang alim tidak boleh berdagang dengan ilmunya. Maka majelis ta'lim tidak boleh dijadikan tempat mencari dunia. Sakit ditambi? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedatan niki pareng ilmu manfaat. Amin. Pareng ibadah kiat. Amin. Pareng tatak. Amin. Tangguh. Amin. Kuat. Amin. Rosok. Amin. Akas. Amin. Menghadapi perubahan zaman. Amin. Semoga ibu-ibu diberikan hati yang lembut, hati yang sabar, lisan yang tidak ngomel terhadap bojo. Amin Allahumma amin. Semoga diberikan istiqamah. Diberikan istiqamah. Berjumpa pada Selasa pada kajian-kajian majlis taklim yang akan wal afu minkum, ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.